فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab, seperti biasanya beberapa hadis yang sudah kita lewati sebelumnya disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, disimak yang punya kitab. Min alamatis sa'ah anna ru'yal mu'min la takdzib. Termasuk tanda-tanda hari kiamat bahwasannya mimpinya seorang mukmin itu tidak dusta. Dalam artian mimpinya benar. Karena mimpi yang benar itu merupakan salah satu bagian daripada bagian nubuwah. Paham ya? Dan kadang-kala mimpi itu ada yang punya takwil, ada juga mimpi yang bawaan suasana sebelum tidur, sehingga biasanya enggak ada takwilnya. Paham? Misalkan sebelum tidur dia melihat sesuatu yang mengerikan, ular atau harimau, akhirnya ketika tidur terbawa mimpi. Itu biasanya enggak ada takwilnya seperti itu. Karena apa? Karena mimpinya itu bawaan suasana sebelum tidur. Jadi pahami? Kadang-kadang juga ada mimpi memiliki takwil. Tafsir maksudnya. Dan kalau orangnya itu orang yang beriman, orang saleh, kemudian mimpi buruk, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia benar-benar saleh dan baik orangnya, ditakwilkan sebaliknya, semoga tidak menimpa dirinya. Paham? Tapi kalau ternyata dia dalam kondisi saleh dan baik tapi sedang diuji, mungkin ada fitnah atau yang semisalnya, maka disuruh untuk waspada, berhati-hati. Jangan sampai terjatuh ke dalam fitnah seperti yang mimpi buruk yang dia lihat di dalam tidurnya. Paham? Itu semuanya ada kitabnya. Yang paling mudah dirujuk kalau mungkin dijual, Ta'birur Ru'ya. Ta'bir ar-Ru'ya, karya nisbahnya itu ma'rufnya kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin. Wallah alam untuk kesahihannya, cuman kitabnya itu ada. Kalau biasanya di maktabah pustakaan itu dijual biasanya ada ya. Naam. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza iqtaraba az-zamanu lam takad takdzib ru'yal mu'min wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, rawal Bukhari wa Muslim. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila waktu sudah mulai berdekatan, maksudnya tanda-tanda hari kiamat,
Yataqarrabuz zaman, kata Rasulullah SAW, bahwasanya zaman waktu itu semakin berdekatan. Antum perhatikan baik-baik. Kemarin hari Ahad misalkan, nanti udah Ahad lah di depannya. Cepat sekali perputarannya. Kemarin Jumat, udah Jumat lagi nanti. Cepat atau tidak? Cepat sekali. Kemarin udah Idul Adha, nanti nggak tahu, kita nggak terasa udah Idul Adha lagi. Kalau masih diberi usia panjang, cepat sekali perputarannya itu. Paham ya? Nah, kita lihat apabila zaman waktu sudah mulai berdekatan, maksudnya tanda-tanda hari kiamat, lam takat hampir-hampir tidak ada yang dusta. Apanya? Ru'yal mukmin, mimpinya orang mukmin. Wallah alam itu komanya itu kelihatannya kurang kesana sedikit komanya itu ya. Paham ya? Di tulisan itu kan komanya kelihatannya lam takat takdzib di situ. Padahal itu lam takat takdzibu ru'yal mukmin itu yang tepat. Paham? Nah, baru nanti wa ru'yal mukmin seperti itu. Jadi apabila sudah mendekati hari kiamat, zaman sudah mulai berdekatan, waktunya semakin pendek, maka hampir-hampir tidak ada mimpinya orang mukmin itu dusta. Paham ya? Jadi tidak ada mimpi orang mukmin yang dusta, seringnya benar mimpinya. Dan mimpi orang mukmin merupakan salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Paham ya? Jadi mimpinya orang mukmin itu dinilai salah satu bagian daripada 46 bagian dari kenabian. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya yang sudah kita lewati riwayatnya bahwasanya ru'yatul anbiya, nah barakallahu fiik, na'am shadiqah, atau dengan semakna itu, mimpinya para nabi itu benar. Sehingga kalau mimpi itu orang mukmin, itu hampir-hampir mimpinya itu enggak dusta, dalam artian benar. Sehingga masuk dalam bagian 6 kenabian tadi. Bisa dipahami? Nah, walaupun kadang-kala sebagaimana kami jelaskan, mimpi itu enggak semuanya ada takwilannya. Sehingga kadang-kala ada mimpi yang bawaan sebelum tidur, atau mungkin karena dia banyak pikiran atau yang semisalnya. Mafhum? Nah, yang jelas kembali ke dua perkara. Kalau mimpinya baik, bagus, datang dari siapa? Allah Ta'ala. Boleh enggak ceritakan? Naam. Kalau mimpinya buruk, jelek, datang dari syaitan, boleh enggak ceritakan? Tidak boleh. Mafhum? Solusinya nanti akan kita lewati lagi, mirip juga hadisnya. Solusinya kalau dia terbangun karena mimpi buruk, apa kemana solusinya? Dia meludah ke arah mana? Kiri atau kanan? Kiri. 3 kali ludahan, yang ludahnya itu enggak terlalu tebal, hanya semacam tiupan. Kemudian ta'awud. Paham ya? Nah, itu solusinya yang terbaik. Nanti tambah riwayat lagi yang akan kita baca, pindah posisi. Pindah posisi. Kalau dia mimpinya awal mulanya mungkin tidur miring kanan misalkan. Nah, kok mimpi buruk misalkan, bangun meludah tadi itu, ta'awud, pindah posisi mungkin ke miring ke kiri misalkan, seperti itu. Jadi dia pindah posisi. Bisa dipahami ya? Antum tahu rep-rep? Rep-rep itu kalau bahasa Jawanya tindihan, ditindih, kayak ada yang nindih sesuatu yang berat itu kadang. Nah, itu ya, bisa dikatakan barakallahu fiik, nah, masuknya dalam mimpi yang buruk. Mafhum? Nah, oleh karena itu solusinya di samping dia itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian pindah posisi. Paham? Itu caranya seperti itu memang, aturannya dalam syariat nanti sebutkan nanti. Berikutnya, asdaqun nasi wa ru'ya asdaqihim wa ru'ya asdaqihim haditsa. Maksudnya adalah sejujur-jujurnya manusia adalah mimpi orang yang paling jujurnya mereka ucapannya. Mimpi siapa berarti? Para nabi. Paham? Jadi pahami? Jadi sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya manusia ucapannya atau yang semisalnya, paham ya? Atau mungkin makna yang muncul dari manusia tersebut adalah mimpinya orang-orang yang paling jujur di antara mereka ucapannya. Siapa yang paling jujur ucapannya di kalangan manusia? Para nabi. Paham? Itu maksudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsa.
Dari hadisnya Abi Hurairah anhu muttafaqun alaih, qala beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang paling jujur di antara kalian mimpinya adalah orang yang paling jujur di antara kalian ucapannya. Siapa ucapan yang paling jujur di antara manusia ini? Para nabi, ya kan? Nah, sebagaimana perkataan dalam hadis yang sahih dengan semakna, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu, maksudnya sebaik-baik ucapan Allah taala dan sebaik-baik petunjuk. Di antara petunjuknya, di antaranya ucapan yang diucapkan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya ya? Jadi ini hanya menjelaskan mimpi yang paling benar itu mimpinya para nabi itu maksudnya. Paham ya? Naam. Berikutnya, idza ra'a ma yakrah la yuhaddits biha. Penting ini. Biasanya orang mimpi, ya kan? Mimpi buruk malah dia cerita ke orang-orang. Kemudian disebarluaskan, tadi malam kami mimpi melihat harimau ngejar-ngejar, kemudian kami mimpi dikejar apa? Pembegal dibunuh misalkan. Mimpi yang jelek, yang buruk jangan ceritakan. Paham ya? Jangan diceritakan. Kita lihat, idza ra'a ma yakrah la yuhaddits biha. Apabila dia melihat sesuatu yang dia enggak sukai di dalam mimpi, maka jangan ceritakan dengannya. Jangan ceritakan. Karena mimpi yang buruk datang dari mana tadi? Syaitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli wa la yuhaddits bihan nas. Rawahu Muslim. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan, jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia enggak sukai di dalam tidurnya, mimpi maksudnya, maka hendaknya dia bangun kemudian salat. Ini kalau makna secara istilah. Kalau makna secara bahasa apa? Berdoa. Ya kan? Karena as-salatu lughatan ad-du'a. Paham ya? Bangun berdoa. Paham ya? Nah, wallahu alam apakah yang diinginkan secara istilah atau secara bahasa? Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, bangun berdoa. Paham ya? Nah, tapi memungkinkan juga kalau yang diinginkan di sini adalah barakallahu fiik, nah, bangun berwudu kemudian salat. Paham ya? Tapi kalau kita gabungkan riwayat-riwayat yang lain, bangun meludah ke arah kiri kan berdoa setelahnya. Paham ya? Sehingga mungkin aja maknanya secara bahasa. Karena makna as-shalah lughatan ad-du'a. Paham ya? Seperti itu. Wala yuhaddits bihan nas, dan jangan menceritakan kepada manusia. Jadi enggak boleh menceritakan kepada manusia karena mimpinya mimpi yang buruk. Mimpinya mimpi yang buruk. Rawahu Muslimun. Kita lihat berikutnya, kita selesaikan sekalian. Qala al-mu'allif asbahullah, madza yasna' idza ra'a man yufzi'uhu? Afza'an yufzi'u. Apa yang harus dia perbuat apabila dia melihat sesuatu yang bikin dia kaget? Jadi dia tidur, mimpi yang buruk, kaget dia. Nah, apa yang perlu dia lakukan itu yang kita bahas. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salatan wal yasta'id billah minasy syaitani salatan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi. Wa Muslim. Ini bagus sekali ini. Antum kan manusia kan? Kita ini kan manusia, ya kan? Kadang tidur mimpi buruk. Nah, solusinya ada ternyata di dalam syariat. Nah, kalau sudah ada solusinya, tinggal prakteknya gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat bagaimana artinya dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Jabir bin Abdullah Abu Abdullah, sahabiyun jalil, minal muksirin fi riwayatil hadis, termasuk dari kalangan para sahabat yang banyak riwayat hadisnya. Sebutkan pantunnya antum. Masih ingat enggak antum? Dulu sudah sempat hafal dulu kan pantunnya? Atau waktu itu belum sempat hafal?
Antum dulu bismillah. Naam, itu pantun yang masyhur, ma'ruf, viral. Paham ya? Sering disebut-sebut di dalam kitab-kitab mustalah, dihafalkan. Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya nih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jadi zaujatun Nabi itu Aisyah maksudnya. Paham ya? Jadi Jabir sebutkan dulu baru wa zaujatun Nabi. Mafhum? Naam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha." Apabila salah seorang di antara kalian melihat dalam mimpi sesuatu yang dia tidak sukai, mimpi yang buruk maksudnya, falyabsuq an yasarihi salatan, maka hendaknya dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Paham? Ludah yang sifatnya ya ludah yang tidak terlalu tebal lah. Paham ya? Nah, bukan ludah sama dahak-dahaknya, bukan. Paham ya? Paham soal ma'ruf insyaallah ya? Karena riwayat yang lain fal yang fus. Nafas yang fusu itu sedikit yang keluar. Paham ya? Naam. Jadi pahami prakteknya. Kemudian setelah itu apa? Isti'adzah billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham ya? 3 kali. Mafhum? Terus bagaimana? Fal yatahawwal ma'an janbihi alladhi kana 'alaihi, dan hendaknya dia pindah posisi dari sisi yang dulunya dia berada di posisi tersebut. Paham? Jadi pindah posisinya. Kalau dia tidurnya awal mulanya barakallahu fiik, misalkan miring ke kanan, mimpi buruk. Bangun, ngeludah ke arah kiri 3 kali, isti'adzah 3 kali, pindah posisi ke arah mana? Kiri misalnya, seperti itu. Paham? Atau misalnya terlentang misalkan. Jadi intinya berubah posisinya. Jadi pahami insyaallah ya. Ini kalau kurang percaya buktikan nanti kalau antum mimpi buruk. Sebagaimana sudah kita lewati dalam hadis ini, prakteknya aja. Karena kadang-kala orang lagi tidur ya kan, tidur tiba-tiba direp-rep. Rep-rep itu yang mimpi buruk sebenarnya. Paham ya? Tiba-tiba ada sesuatu yang kayak ada yang nimpa kita besar sekali, rambutnya hituan, ya kan? Enggak jelas soalnya. Berat, mau nafas berat kan. Begitu bangun kaget, mimpi buruk itu. Paham? Pernah seperti itu pernah? Ya mungkin di antara antum pernah, ada juga mungkin yang belum pernah. Nah, kalau bahasa Jawanya tindien. Paham ya? Kalau bahasa barat sana itu rep-rep. Paham ya? Nah, barat itu Jawa Barat atau semisalnya lah, biasanya rep-rep atau apa gitu bahasanya. Iya kan? Tapi ayo. Mafhum salah? Nah, itu termasuk mimpi buruk itu. Ya, kelihatannya teriak-teriak astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Padahal kelihatannya loh, tapi ternyata enggak ada yang dengar sekitarnya. Prakteknya itu kita walaupun kelihatannya teriak-teriak, melihat mimpi yang buruk tadi itu, tindihan tadi itu, sebelah-sebelah enggak ada yang dengar sama sekali. Iya kan? Begitu bangun kaget. Ini solusinya. Termasuk mimpi buruk tadi ya. Naam. Yang terakhir, tahrimul kadzib fir ru'ya. Haramnya berdusta di dalam mimpi. Jadi kalau misalkan mimpi harus ceritanya jangan dibikin-bikin sendiri. Jangan sampai antum mimpi A, ceritanya B. Nah, hati-hati. Paham ya? Itu ternyata enggak diperbolehkan juga. Tahrimul kadzib fir ru'ya. Haramnya berdusta dalam masalah mimpi. Jadi mimpinya apa, sebutkan apa adanya kalau bagus. Paham? Kalau buruk enggak usah cerita. Kita lihat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man tahallama bi hulmin lam yarahu." Barang siapa yang mimpi dengan suatu mimpi yang dia tidak melihatnya dalam mimpi itu, kullifa, niscaya akan dibebankan kepadanya an ya'qida baina sya'iratain wa lan yaf'al. Dibebankan kepada dirinya untuk mengikat di antara 2 syairatain. Wallah alam, syairatain itu apakah 2 biji syair, 2 biji gandum? Paham ya? Atau makna yang lain, wallah alam. Intinya diperintahkan untuk mengikat atau semacam mengikat itu, tapi dia enggak akan mampu melakukannya. Kecil biji gandum. Paham ya? Ini ancaman bagi orang yang mimpi
kemudian dia cerita dengan cerita yang dusta gitu loh. Paham ya? Naam. Jadi makna syairatan wal alam, apakah syairah itu ada syair ya, 2 biji gandum atau dengan makna yang lain nanti cek lagi. Ya, 2 biji gandum kan kecil itu, ya kan? Orang enggak akan mampu suruh apa semacam mengikat atau yang semisalnya. Berat dan walanya akal dan tidak akan mampu melakukannya, enggak mampu. Ibaratnya apa ini? Hukuman bagi orang yang dusta ketika menceritakan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Paham? Jadi kalau seandainya dia mimpinya bagus, silakan ceritakan, termasuk at-tahaddus bi nikmatillah azza wa jalla, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Tapi kalau mimpi buruk, cukup apa? Kita yang tahu istighfar, jangan ceritakan orang lain. Mafhum? Semoga tidak menimpa diri kita taran seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Berarti kita selesaikan mengenai adab ru'ya fil manam. Adapun pertemuan yang akan datang kita akan baca adabut thariq, adab-adab seputar jalan. Bagaimana di jalan ketika melihat polisi tidur diapakan? Kemudian kita lihat portal-portal di pinggir jalan itu apakah ada fungsinya? Apa makna menghilangkan rintangan di tengah jalan? Kemudian bagaimana kalau harus nongkrong di pinggir jalan? Itu semua ada adab-adabnya semuanya. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.